Saya pikir ini modul bagus banget untuk para beginner gitu ya, belum tingkat advance tapi mudah dipahami. Jadi saya download itu dan saya share aja ke mahasiswa tanpa mengubah sedikit pun, karena saya tidak mengakui itu punya saya, jadi murni ya. Nah, tadi saya bilang kalian baca nih bagian percabangan. Percabangan itu ada kaitannya dengan ini, ada kaitannya dengan logika informatika. Ya judul materinya aja logika informatika ya. Tapi ada beberapa hal aja yang saya mau garis bawahi untuk kita belajar logika informatika itu. Kita pelajari ini. Ya kalau ini cuma teori, nanti saya share kalian bisa baca. Oke ya. Kayaknya udah saya share, ini pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ada materi ini, coba diperiksa di web dosen punya saya. Yang amikom.ac.id, dosen.amikom.ac.id, kalian bisa download di situ. Bukan di Waskita. Kalau di Waskita kayaknya saya belum upload. Logika dari bahasa Yunani, logos kalau bahasa Yunaninya artinya ilmu berpikir. Nah, logika tuh ilmu berpikir. Makanya saya katakan algoritma it's talk about logic gitu ya. Jadi ini emang harus logika. Terus manusia itu punya dua jenis logika. Dari lahir kita udah punya logika. Semua manusia dari sejak lahir udah punya logika. Namanya logika alamiah. Nah, terus kenapa kita harus sekolah? Supaya terasah yang namanya logika berikutnya, yaitu logika ilmiah. Nah, jadi kalau logika alamiah itu yang sudah kita miliki dari sejak lahir. Alamiah gitu. Alamiah itu berarti nalarnya alami. Kayak bayi nangis, minta dikasih air minum, atau dia pipis, atau dia sakit perut tuh beda gitu suara tangisannya. Itu alamiah ya. Nah, ketika nanti dia sudah bertumbuh, nah akhirnya sampai kita sedewasa ini, kita masih memiliki logika alamiah gitu. Seperti ketika ngeliat ada orang jatuh ya kan, harusnya diapain? harusnya didiemin aja, ditinggal gitu. Hati-hati tuh ya, maksudnya pasti logika alamiahnya, wah dia ada orang jatuh, maka harus gitu kan, harus diteriaki, diketawai, bukan harus ditolong ya kan, ditolong. Orang kesusahan, ya maksudnya kesusahan dalam hal apa, misalnya kejepit gitu, kakinya kejepit kayu gitu ya, ya ditolong gitu. Terus kita bisa berpikir lebih luas gitu kan, terkait dengan dunia ini, alam semesta dan isinya. Maka kita perlu sekolah supaya terasa namanya logika ilmiah. Itu. Jadi kita semua ini kebetulan lahir ya dari seorang rahim perempuan gitu ya. Lahir bukan yang ibunya bersin terus keluar, kalian enggak kan? Jadi semua kita sama memiliki logika alamnya. Terus kita juga mengemban atau menempuh pendidikan formal, sehingga kita harus menunjukkan atau ya memang harus merasa dirinya itu bertambah ilmunya. Tapi jangan pernah bilang kata cukup ya, kalau untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat harus menuntut ilmu. Jadi jangan, ya aku nih kan dulu kuliahnya cuman ilmu komputer, jadi nggak ngerti soal agama, nggak ngerti soal politik itu. Jangan begitu. Apapun itu pengetahuan umum sangat diperlukan. Kenapa? Itu bisa memperluas pergaulan, kemudian bisa menjadi bekal kita untuk mengambil keputusan, mendengarkan cerita orang atau jalan kisah orang, bukan kepo kita kejar-kejar kamu kenapa putus sama dia, kenapa, bukan begitu. Tapi ketika ada orang suatu saat cerita, aku pernah ngalamin yang namanya terpuruk, oh dengerin aja. Kan kalian udah PSU ya, ada hari keempat tuh Johari Window ya, mendengar aktif, dengerin. Itu gunanya
untuk menambah knowledge, menambah pengetahuan. Sehingga ketika kita nggak harus berada di kondisi itu, tetapi misalnya ada orang lain lagi yang curhat, kita setidaknya bisa memberikan logikanya kita gitu ya, sesuai pemikiran. Nah, kalau kita memberikan saran, pendapat, jangan juga berpikiran orang ini harus ngikutin pendapatku. Enggak, jangan begitu. Ketika ada orang lain minta pendapat, berikanlah pendapat itu sesuai logikanya kita. Kenapa kita memberikan saran A dan B? Karena ini. Ya, monggo silakan berpikir. Decision maker-nya atau pembuat keputusannya adalah tetap orang yang meminta saran tadi. Gitu. Nah, logika ini digabung dengan informatika. Informatika ini disiplin ilmu gitu ya. Jadi kita berada di bidang informatika sekarang ya, bahwa kita mempelajari data itu seperti apa, aliran sistem itu seperti apa, ya kan, dan seterusnya. Jadi memang nggak akan mungkin kita bisa membuat gedung yang bagus tanpa mengetahui dasar teorinya, konsepnya. Zong sebenarnya tidak ada orang yang bisa melakukan praktek bagus tapi dia nggak punya konsep yang baik gitu. Walaupun ditemukan banyak sekali lulusan SMK, ini kan di Jogja juga, saya bilang Jogja itu luar biasa daya tariknya karena berbagai macam orang ada di sini. Kotanya kecil tapi berbagai macam. Saya lihat ada seorang lulusan SMK, dia sekarang sudah memiliki butik di Jalan Taman Siswa, karena saya kan tinggalnya di daerah selatan di dekat Terminal Giwangan. Terus saya lihat itu ada butik namanya Delmora. Awalnya satu pintu, sekarang dia sudah 3 pintu ruko dia pakai. Itu lulusan SMK tata busana begitu. Nah, dia aja yang nggak kuliah bisa loh jadi pengusaha kayak gitu, dan terlihat berkembang karena awalnya satu pintu terus jadi 2 pintu, 3 pintu ruko dia pakai. Berarti dia berkembang dong. Kecuali kalau tutup nggak pernah buka lagi dan nama tokonya juga dicabut, tuh berarti rugi gitu kan. Ini adalah salah satu contoh yang dia berasal dari SMK tata busana dan dia bisa fighting sehingga dia bisa memiliki usaha sendiri. Apa dia nggak punya konsep? Kan dia SMK kejuruan, setidaknya konsepnya udah ada gitu. Tapi untuk lebih ke jenjang berikutnya lagi, kayak yang seharusnya memang cuma didapat di bangku kuliah gitu. Nah, depend on personnya lagi, bergantung pada pribadinya orangnya lagi. Nah, kayaknya ya, kalau logika saya gini, nggak mungkin dia itu bisa bertahan dan malah berkembang kalau dia tidak memperkaya pengetahuannya di luar lagi dari itu. Jadi apalagi di jalan-jalan itu, kayak misalnya di tiang-tiang tuh sering ada ditempel tuh info workshop sehari atau seminar menjadi pengusaha sukses. Nah, seorang pengusaha ikut begitu kan penting gitu kan. Biaya seminarnya cuma 200.000, bahkan ada yang 100.000 gitu, itu diadain di hotel. Jadi yang kayak gitu-gitu penting diikuti. Saya pikir ya, kalau logika saya tuh, yang pemilik butik itu yang pasti dia sangat besar kemungkinan dia juga mengembangkan pengetahuannya gitu. Jadi nggak cuma bekal dari sekolah sederajat SMA-nya itu gitu. Jadi kita tetap harus tahu dasarnya itu apa, konsepnya apa, sehingga nanti jalannya nggak kalaupun berbelok nggak terlalu jauh dari konsep dasarnya. Ini nilai ya aspek informatika teori. Nanti kalian coba lihat di bahan kuliah yang saya share di pertemuan kedua ya. Nanti tolong dibaca ulang. Sama kok isinya kayak gini. Oke, nah sekarang gini. Logika proposisional, logika predikat. Nah, logika proposisional tuh ini yang saya lupa pernah nyinggung ini atau enggak ke kalian.
kalau kalian dari SMA ataupun dari teknik STM gitu, mesti ada pelajaran ini karena kepentingannya untuk elektronika gitu kan, seperti untuk anoda, ya kan, kutub anoda, katoda, yang kayak gitu, gerbang digital, operatornya NOR, XOR, NOR, yang kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau ini saya beri pengantarnya aja karena penting untuk membaca kondisi di percabangan nanti. Jadi ada simbol kebenaran. Kalau dikatakan true atau false itu namanya simbol kebenaran. Nah, simbol proposisional tuh P, Q, R atau huruf-huruf ini diikuti dengan angka alam. P1, P2, Q1, Q2 bisa jadi gitu. Q1, Q2, R1, R2 gitu ya. Nah, ada operator. Operatornya tuh ini. Operatornya tuh ada not, and. Nih, saya coret sini. Oh, ada pertanyaan kah? Oh, web dosen masih belum bisa dibuka. Oh, nanti saya cek di Waskita ya. Nanti saya cek di Waskita. Ini saya not. Not itu kan bisa gini. Kayak cacing gini. Atau not itu kalau di bahasa C++ ini. Tanda seru. Tanda seru gini. Kalau N kan gini. Tapi kalau di ini C++ ya. Ini menurut C++. Yang baris ini. Ini saya kasih baris. Saya kasih garis gini. N. Kalau OR tuh kayak gini, Fe. Tapi kalau N di C++ tuh tanda dan 2 kali. Ini. Nah, kalau OR garis. Ini juga udah ada di sini. Di slide. If then, kalau if then tuh di simbol matematika biasanya kayak gini. If and only if tuh kayak gini. Nah, tapi kalau di C++ if then ini nanti pakai if. If and only if itu pakai if juga. If. Jadi ini nggak saya tulis, ini kosong ya. Ini kosong. Gitu. Nah, untuk tahu keterkaitannya, kalau dia not, kalau dia and, or, kayak gitu tuh kayak gimana gitu kan. Belum selesai kan jam kita? Masih ada waktu. Nah, ini dia. Jadi kalian harus paham bahwa untuk menganalogikan kondisi yang nanti akan berlaku di percabangan tuh kayak gini. Jadi kalau di logika proposisional tuh ada kalimat tadi kan, ada simbol kebenaran true false gitu. Terus ada kalimatnya P, Q, R gitu, bisa pakai P, Q, R. Jadi kalau not itu berarti negasi atau kebalikannya. Jadi kalau P itu isinya 1, 0, maka nanti negasi dari 1, 0. Ini negasi nih. Negasi dari P, yang P nilainya 1, 1 itu true, 0 itu false. Jadi boleh diganti, Bu, saya sukanya true, false, ya nggak apa-apa. Ini dipakai untuk nanti ngebaca kondisi. 0, 1. Jadi kalau negasi dari P yang 1, ya 0. Negasi dari P yang 0, ya 1. Cuman gitu. Nah, ini kalau kayak gini. Kalau cuman 4 gini, kalau cuman 2 gini. Ini satu kalimat namanya. P. Kalimatnya P.
Kalau satu kalimat isinya 2 nilainya, true dan false. Tapi kalau dia begini, berarti kalimatnya ada 2, P dan Q. Karena kalimatnya ada 2, jadi dia 4 ke bawah. Kenapa gitu? 2 pangkat 2, jadi 4. Lah terus kalau misalnya P, Q, R, berarti kalimatnya ada 3, P, Q, R gitu. Jadi berapa ke bawahnya? Ke bawahnya 8, karena apa? 2 pangkat 3. Gitu. Kalau kalimatnya 1, kontennya itu 2 pangkat 1, berarti 2. True, false. Kalau kalimatnya 2, berarti 2 pangkat 2. PQ ini dihitung P 1 kalimat, Q 1 kalimat, 2 kalimat. Jadi 2 pangkat 2. Makanya ke bawahnya 4. Tapi kalau nanti nambah lagi di sini R, berarti 1, 2, 3. 2 pangkat 3, makanya ke bawahnya harus 8. Karena dia ke bawahnya 4, berarti tadi kalau yang 2 kan true false. Tapi kalau yang jadi 4 true true, false false. Yang berikutnya tinggal ngikutin aja. Karena ini true true, berarti dia tinggal potong-potong satu. True false, true false. Ini aturan dari siapa? Aturan dari mana? Dari aturan pembuatnya gitu. Bukan saya yang buat. Tapi kita harus tahu konsepnya. Kok bisa sih isinya kayak gini, true false, true false. Ya. Nah, dan ini, titik ini artinya dan. Tapi kalau nanti kita bawa ke algoritma, jangan pakai ini ya. Jangan pakai titik, jangan pakai N. N ini jangan pakai AND. Jangan pakai titik, tapi pakai apa? N itu pakai dan 2 kali ini. Nah, karena di C++ juga paham ini. Simbol dan 2 kali ini maksudnya operator N. Nah, jadi nah, kalau plus ini, ya ini cuma matematika ya. Secara matematika, OR atau pakai tanda V atau pakai plus. Ini dibaca OR. Sama kalimatnya ada 2, P dan Q, maka isinya ke bawahnya 4. Yang perlu diingat tuh ini. Jadi kalau benar-benar operatornya N, maka dia benar. Benar N benar, gitu ya. Jadi kalau kondisinya benar digabung dengan operator N dan benar gitu ya, benar dan benar, maka dia terpenuhi. Maka kalau terpenuhi dia ngapain? Nah, itu dipakai di percabangan. Kebetulan yang di percabangan pakainya ini. Negasi, and, or. Kalau ini cuma untuk matematisnya aja ya. Gitu. Ini harus dihafal lah, dihafal tabelnya. Kalau P-nya benar, Q-nya benar, N-nya itu benar, OR-nya itu benar. Jadi kalau di kolom N ini akan bernilai benar kalau P benar, Q benar. Salah satunya salah atau dua-duanya salah, salah. Kalau OR itu salah satunya aja benar, itu udah benar. Tapi kalau dua-duanya salah, dia salah. Sampai di sini paham nggak? Ada pertanyaan? Semoga nggak ada pertanyaan. Oke, good. Ya, nah dari sini saya nggak usah ngasih soal untuk logika proposisional ya, tapi nanti kita di pertemuan berikutnya hari apa? Hari Rabu kita akan langsung masuk ke percabangan. Jadi dibaca-baca ya percabangannya yang di file modul tadi. Begitu? Udah ketutup absennya Ahmad. Absennya udah ketutup. Oke, semoga pertemuan kita hari ini yang sangat singkat dan jam pengganti tetap bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Gitu ya. Semoga kita sehat-sehat terus. Sehingga semester ini bisa berjalan dengan baik, lancar, maksimal. Nilai UTS-nya belum selesai saya koreksi semua ya. Sabar.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.